Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari dengarkan ceritanya. Perbukitan subur yang dihiasi rumah-rumah megah terpahat dari batu. Suara burung berkicau, hewan ternak merumput, dan anak-anak berlarian di padang hijau. Kaum Samud, sebuah bangsa yang diberkahi Allah dengan kehidupan yang makmur. Mereka hidup di tanah yang subur, di bawah langit yang biru, dengan ladang yang melimpah ruah dan ternak yang sehat. Tidak hanya itu, Allah memberi mereka keahlian unik, memahat gunung-gunung besar menjadi istana megah. Namun, kemakmuran mereka menjadikan mereka sombong. Mereka menganggap diri mereka tidak memerlukan Tuhan. Matahari terbenam di sebuah lapangan luas. Kaum Samud mengadakan pesta besar. Di tengah lapangan, patung-patung besar dari batu berdiri megah. Orang-orang menari dan menyembah patung-patung itu. Mereka memahat patung-patung batu dan menyembahnya sebagai Tuhan. Dalam hati mereka, patung-patung inilah yang membawa mereka kemakmuran. Seorang pemimpin kaum Samud berdiri, mengangkat tangan ke arah patung besar dan berkata, "Wahai dewa kami yang agung, limpahkanlah kekayaan kepada kami untuk selamanya." Nabi Soleh berdiri di sebuah lembah yang luas. Ia berpakaian sederhana, dikelilingi oleh beberapa pengikut setianya. Wajahnya penuh ketegasan namun juga lembut. Di tengah kesesatan kaum Samud, Allah mengutus Nabi Soleh untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah patung-patung yang kalian buat sendiri? Allah adalah Tuhan kalian yang sejati. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan memakmurkan kalian di bumi ini." Kerumunan mulai bergemuruh, beberapa mencemooh Nabi Soleh, sementara yang lain diam, terpengaruh kata-katanya. Pemimpin Samud berkata, "Bagaimana kami percaya padamu Soleh? Kau hanyalah manusia biasa seperti kami. Jika Tuhanmu benar, tunjukkanlah buktinya." Nabi Saleh berdiri di dekat sebuah batu besar. Kedua tangannya terangkat dalam doa. Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat sebagai bukti kekuasaannya. Retakan besar. Dari dalam muncullah seekor unta betina yang besar, berbulu coklat, melangkah anggun ke arah kerumunan. Orang-orang pun terpana. Nabi Soleh berkata, "Inilah tanda dari Allah. Perlakukanlah unta ini dengan baik. Jangan sakiti dia, dan biarkanlah dia minum dari mata air bersama kalian." Beberapa orang mulai terkagum, yang lain tetaplah memasang wajah skeptis. Di sebuah ruangan besar, para pemimpin kaum Samud berkumpul. Mereka tampak gelisah dan marah. Pemimpin Samud berkata, "Jika kita biarkan unta itu, semakin banyak yang akan percaya pada Soleh. Kita harus menghentikannya." Seorang pemuda bernama Qadar berdiri di sudut mendengarkan. Pemimpin Samud berkata, "Qadar, tugas ini untukmu. Bunuh unta itu sebelum pengaruhnya semakin besar." Pagi hari, di padang rumput yang tenang, unta betina sedang minum di mata air. Qadar dan beberapa pemuda lain mengintainya dengan tombak dan panah. Di tengah ketenangan pagi, para pemimpin kaum Samud melancarkan rencana mereka. Qadar melepaskan panah pertama, mengenai kaki unta. Unta itu mengirang dan jatuh. Qadar mendekat,
dan menikamnya dengan tombak. Darah mengalir di atas rumput hijau. Di tengah kerumunan, Nabi Saleh berdiri dengan wajah penuh duka. Orang-orang Samud berkumpul sebagian berserak atas kematian unta itu. Nabi Saleh berkata, "Kalian telah membunuh unta Allah. Tanda kebesarannya, aku memperingatkan kalian, azab Allah akan datang dalam 3 hari, kecuali kalian bertobat." Kerumunan tertawa mengejek. Awan pun tiba-tiba gelap, perlahan berkumpul. Hari pertama, awan gelap muncul dari langit. Hari kedua, gemuruh petir terdengar dari kejauhan. Dan hari ketiga, tanah mulai bergetar pelan. Kaum Samud tetap keras kepala hingga akhirnya hari yang dijanjikan tiba. Hari keempat, langit menjadi gelap gulita. Petir menyambar dengan dahsyat. Tanah berguncang hebat. Rumah-rumah dan gedung-gedung megah runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit. Wajah pemimpin Samud yang ketakutan sebelum tertimpa batu besar. Jeritan terdengar di mana-mana, lalu semuanya menjadi sunyi. Tidak ada satupun dari kaum Samud yang selamat. Semua yang mereka banggakan hancur dalam sekejap oleh Allah. Nabi Saleh dan pengikutnya berjalan perlahan meninggalkan lembah itu. Wajah mereka penuh duka tetapi juga penuh tekad. Nabi Saleh berkata, Allah selalu membukakan pintu taubat bagi mereka yang ingin kembali. Jangan pernah putus asa untuk berdakwah, meski tantangannya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Namun rahmat Allah selalu ada bagi mereka yang mau bertobat. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.